syukur jemaat ini menjadi semuanya Ustaz. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati hidup dan kerja kita. Marilah kita berdiri dan menaikkan ibadah ini dengan menyanyi Mulia Sembah Raja Mulia. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Menyertai saudara. Jemaat silakan duduk. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengakui dosa kita kepada. Ya Tuhan Allah, sebagai umat, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami selalu suka mengatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha murah. Dan itulah gambaran pujian kami kepadamu. Tetapi kalau dalam praktek kehidupan kami, Engkau dapati bahwa kami sering justru tidak memuliakan nama-Mu. Melalui tutur kata kami, melalui tindakan kami mohon ampun kepada Tuhan, karena itulah dosa yang selalu ada dalam hidup kami. Kami selalu mengasihi Engkau Tuhan, dan itu juga yang sering kali kami ungkapkan dalam berbagai puji-pujian kami. Tetapi ampunilah kami Tuhan, kalau dalam praktik kehidupan kami sehari-hari, kami justru tidak mengasihi sesama kami, yang adalah bagian dari manifestasi mengasihi Allah. Bahkan dalam kehidupan kami setiap hari, banyak kali kami justru mengandalkan kehidupan kami, bahkan kami sering memuliakan diri kami sendiri. Sungguh kami berdosa dan mengucapkan, mengatakan tentang dosa
kita puji Allah. Haleluya. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabut tiba tabut kencang dengan merdu, ya Hosana, mari puji Dia, bermata cahaya semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemuliaannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada semua orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti kata firman, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Ku akan selalu bersyukur. Akan selalu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Memang demikianlah maksud kedatangan kami. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi. dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Karena telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu.
kita berdoa untuk pelayanan firman Allah. Ya Tuhan Allah, kami telah berhimpun di sini, beribadah memuliakan Engkau. Bahkan di Baitmu yang kudus ini, kami menyatakan pengucapan syukur kami karena berbagai berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Dan sekarang ini Tuhan, teguhkanlah kiranya ucapan syukur kami ini dengan firman. Melalui Alkitab kami akan membaca. Dan karena itu Roh Kudus kiranya mengerjakan semuanya ini bagi kami, sehingga firman ini tidak hanya mendapat tempat di dalam hati kami, tetapi justru berbuah demi kemuliaan nama melalui tindakan dan perilaku kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita minggu ini disodorkan dengan bacaan Alkitab untuk perenungan kita minggu ini dari Perjanjian Lama, Sakaria pasal 6. Sakaria pasal 6. Nanti akan dibaca mulai ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Perkenankan saya untuk membaca bagian Alkitab ini dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Nanti minggu depan sudah ada surat dari BPUD, ada sosialisasi dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk pemanfaatan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 ini adalah upaya dari para penerjemah Alkitab untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi sekaligus juga mendekatkan arti sebenarnya dari bahasa Ibrani dan Yunani ke bahasa Indonesia. Karena itu barangkali, bahkan saya sudah melihat dari beberapa hari ini, ada kata-kata, bahkan ada tambahan kata, ada nama yang berubah dan ada, tetapi pesan adalah sama, yaitu tentang bagaimana umat Tuhan menyembah kembali Allah. Tema ini pun, tema perikop ini kita berbeda di terjemahan yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan yang ada di Alkitab Terjemahan edisi 2. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menurut Terjemahan edisi 2 adalah Mahkota Imam Besar dan Sang Tunas. Ini beda dengan Alkitab Bapak Ibu. Bunyinya begini: datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, ambillah dari harta milik Haldai, Tobia, dan Yedaya, orang-orang buangan yang sudah kembali dari Babel. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefani. Ambillah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosaya. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, seorang yang bernama Sang Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Akan ada seorang imam di atas tahtanya, dan kesepakatan damai ada di antara mereka berdua. Mahkota itu akan menjadi tanda peringatan di bait Tuhan bagi Helen, Tobia, Yedaya, dan Ken bin Sefani. Orang-orang dari
jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepada. Hal ini akan terjadi apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, kusiapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar Disilakan puji-pujian dan puji-pujian. Sebelum dan sesudah khotbah, seluruh pelayan khusus dengan ketinggian sebelumnya diundang.